Setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Semarang mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan 5 warga Pati yang menggugat surat keputusan Bupati Pati tertanggal 8 Desember 2014 nomor 660.1/476 tentang izin lingkungan pembangunan pabrik semen serta penambangan batu gamping dan batu lempung di Kabupaten Pati oleh PT Sahabat Mulia Sakti. Namun adanya pertimbangan majelis hakim yang tumpang tindih saat persidangan membuat pihak tergugat atau Bupati Pati akan mengajukan banding. Pertimbangan majelis hakim sidang PT UN tersebut belum begitu efisien karena adanya tumpang tindih saat proses persidangan, seperti halnya saat pemberian kelonggaran waktu perbaikan. Pemeriksaan persiapan yang sesuai dengan Undang-Undang PT UN batas perbaikan hanya 30 hari, sementara majelis saat itu memberikan waktu kelonggaran kepada penggugat lebih dari 30 hari. Hal tersebut pun sudah dimasukkan dalam eksepsi oleh tergugat, namun majelis menyatakan tidak sepakat dengan pernyataan tersebut, padahal sudah jelas hal itu diatur dalam undang-undang. Setelah itu saat mulai masuk ke sesi tanya jawab saat persidangan relatif sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun saat beberapa pertimbangan majelis hakim kemarin terlihat adanya tumpang tindih. Tumpang tindih ini dapat dilihat dari beberapa faktor seperti saat majelis menyatakan Bupati telah melaksanakan kewenangan yang diberi undang-undang ketika menandatangani izin lingkungan. Kemudian juga pemrakarsa telah melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta tergugat dalam hal ini yaitu Bupati Pati telah mengumumkan sesuai dengan ketentuan. Meski sebetulnya ada beberapa poin penting kemarin yang disampaikan oleh majelis, yang jika diskor di pihak tergugat lebih tinggi hasilnya. Karena poin yang unggul untuk penggugat itu pada persentase 67 masyarakat yang kurang sependapat dan salah satunya majelis menyatakan hal itu bertentangan dengan lampiran Perda RT RW. Saat pertimbangan sebelumnya majelis menyatakan bahwa IUP PT SMS sudah di luar KPAK Sukolilo, sementara jika di logika sudah sesuai dengan Perda RT RW Kabupaten Pati. Tetapi di akhir pertimbangan majelis menyatakan itu bertentangan dengan Perda, sehingga hal ini menjadi tumpang tindih. Siti Subiati, kuasa hukum Bupati Pati mengatakan menurutnya majelis tidak membaca dokumen secara komplit, karena memahami sebuah dokumen tidak hanya memerlukan waktu 1-2 bulan. Dokumen AMDAL disusun oleh tim yang sudah berpengalaman dan itu sudah diatur dalam undang-undang yang ada. Memahami sebuah dokumen itu tidak hanya memerlukan waktu 1-2 hari, 1-2 bulan. Dokumen AMDAL itu kan disusun oleh tim yang sudah berpengalaman, mempunyai kompetensi, mempunyai keahlian. Dan itu sudah diatur dalam undang-undang. Dalam PP sudah diatur bahwa yang harus masuk di sana itu unsur apa saja itu sudah ada. Sehingga ketika kemarin kuasa hukum tergugat intervensi menyampaikan bahwa majelis tidak cermat dalam membaca dokumen AMDAL, saya pikir ada benar. Karena dengan dokumen setebal itu. Kemudian saya juga jadi berpikir di undang-undang tentang lingkungan hidup. Itu di sana kan ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa apabila izin lingkungan itu telah dilengkapi dengan dokumen AMDAL, sebetulnya itu tidak bisa dilakukan gugatan ke PT UN. Siti Subiati menambahkan 67% responden itu hanya 5% populasi yang terdiri dari 4 desa saja. Padahal sebenarnya tapak pabrik semen itu meliputi sebanyak 11 desa. Bisa dikatakan hal itu belum bisa dikatakan dapat mewakili. Sementara itu ada peraturan pada PP 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan konsultasi publik yang tidak dalam rangka konsensus dapat dilihat judulnya ialah konsultasi. Konsultasi itu berarti bisa dipakai atau tidak, tetapi tetap diperhatikan dan itu sudah dituangkan dalam dokumen RKL dan RPL. Kekhawatiran responden itu sebetulnya sudah dituangkan dalam RKL RPL itu. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.